Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidup kita ini mau berkah, berkah dalam keluarga, berkah dalam usaha, berkah dalam rezeki, berkah segala-galanya, selain ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini, baca Al-Qur'an. Al-Qur'an akan memberkahkan seluruh hidup kita, seluruh keluarga kita, seluruh usaha kita, seluruh bisnis kita insya Allah. Bahkan Al-Quran akan memberkahkan seluruh amal kita sampai di akhirat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Shad, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, surat Shad ayat 29. Allah berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Kitab ini Al-Qur'an kami turunkan kepadamu, hai Muhammad, untuk ditadabburi ayat-ayatnya, diresapi makna-makna ayatnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Waliyatadzakkara ulul albab", agar supaya orang-orang yang cerdas dapat mengingat Allah, dapat merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ayatnya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab ini kami turunkan, Al-Qur'an ini kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, penuh keberkahan. Makanya sepakat para ulama, semua kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah solusi kehidupan manusia. Pedoman hidup manusia, way of life manusia. Kalau dia berpegang teguh kepada semua kitab suci ini, ya tentunya kitab suci yang masih orisinil, Injil orisinil, Taurat orisinil, Zabur yang orisinil, Al-Qur'an. Kalau mereka berpegang teguh dengan kitab-kitab suci ini, maka kehidupannya semua akan berkah. Keberkahannya kayak gimana? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat yang lain, surat Al-Maidah ayat 66. Al-Qur'an menjelaskan, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walau annahum aqamut Taurata wal Injila wa ma unzila ilaihim. Seandainya mereka Bani Israel zaman dulu menegakkan Taurat dan Injil serta apapun, syariat apapun diturunkan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Maka mereka akan berkah kehidupannya sehingga mereka bisa makan dari atas maupun dari bawah mereka. Ya, maksudnya apa? Akan turun keberkahan dari langit dan dari bumi. Subhanallah. Jadi mengamalkan wahyu Allah itu memberkahkan kehidupan. Jadi kalau Anda ingin kaya sebenarnya, baca Al-Quran, amalkan Al-Quran, implementasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah. Bahkan kata Allah SWT, keberkahan di sini bukan hanya untuk kekayaan, membuat kita manusia ini kaya dan seterusnya, tetapi juga membuat manusia cerdas, berkah akalnya, otaknya akan berkah, ilmunya akan berkah. Makanya kata Allah SWT, "Waliyatadzakkara ulul albab", agar orang-orang yang cerdas dapat mengambil peringatan dari ini. Ya, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Al-Quran itu penuh ilmu. Sampai-sampai para ulama itu tidak pernah kenyang dengan ilmu Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, "La tanqadi ajaibuhu wa la tasba' minhul ulama." Quran itu tidak pernah surut keajaibannya. Setiap Anda baca akan muncul makna-makna lain. Muncul inspirasi-inspirasi yang lain, ide dan gagasan-gagasan yang lain. Wala tasba' minhul ulama, dan para ulama tidak akan pernah kenyang terhadap makna kandungan Al-Qur'an. Oleh karenanya, baca Al-Qur'an. Nah, tiga bentuk bacaan kita terhadap Al-Qur'an. Yang pertama, baca Quran untuk mendapatkan pahala. Ya, enggak apa-apa Anda khatam berapa kali selama Ramadan agar supaya berbanyak pahala. Setiap huruf ada pahala. Makanya Imam Syafi'i setiap Ramadan 60 kali khatam setiap Ramadan. Ini menurut Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin jilid 1 bisa Anda lihat. Yang kedua, ada bentuk baca Al-Quran untuk memberi keberkahan. Kecerdasan dan keberkahan. Nah, ini bentuk bacaan kedua. Gimana caranya? Anda baca Quran dan masukkan makna-makna itu ke dalam hati. Resapi maknanya, tadabburi isinya, kandungan-kandungan Al-Quran setiap ayat.
Anda maknai dengan hati, sanubari Anda, kemudian otak Anda jalan untuk memanai mana setiap huruf yang Anda baca, setiap kalimat yang Anda baca, Anda pahami dengan baik, itu akan melahirkan inspirasi-inspirasi, ide-ide, gagasan-gagasan, pengetahuan-pengetahuan baru. Dan bacaan ini juga akan membuat Anda tenang jiwa, ya, bersih hati, dan menjadi segar. Emosi Anda menjadi stabil, semangat Anda menjadi kuat kembali, tinggi kembali. Nah, ini bentuk bacaan yang kedua. Yang bentuk bacaan yang ketiga adalah menguatkan spiritual hubungan Anda dengan Allah. Caranya apa? Dengan membaca Al-Quran sambil meresapi maknanya dan menjiwai setiap makna Al-Quran. Masuk ke dalam jiwa Anda, lalu Anda menangis seperti berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, 3 bentuk bacaan ini akan membuat Anda sukses di dunia dan di akhirat. Berkah hidupnya di akhirat, usahanya hidupnya berkah, hidup di dunia berkah, keluarga, bisnis akan berkah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menuju kesuksesan, dan berkah di akhirat, selamat dari azab, masuk surga dan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa kita laksanakan ini saudara sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.